Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan review singkat mengenai produk Samsung Galaxy S20 Plus. Oke, ini adalah spesifikasi dari GSM Arena. Jadi di sana terlihat spesifikasi dari body, kemudian display, kemudian dari platformnya itu sendiri, prosesor, memori, main kamera, kemudian ada selfie kamera, ada sound, kemudian nanti ada komunikasinya, fitur-fiturnya apa saja, kemudian baterainya, kemudian nanti benchmarknya. Nah, di situ juga dibahas di sana. Oke, kita mulai videonya dengan unboxing produk. Saya membeli produk ini di marketplace Lazada. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita unboxing. Nah, di paket penjualan dia dapat bonus Buds Plus ya. Jadi handphone beserta Buds Plusnya dikirimkan bersama. Oke, nah ini handphone dan Buds Plusnya. Kemudian kita buka dulu yang Buds Plusnya. Kita unboxing hadiahnya dulu. Dalamnya ada apa saja? Oke, kita buka. Nah, di sana tentunya ada Buds Plus itu sendiri dan aksesoris lainnya ya, kabel untuk charging dan juga cadangan dari head ke kupingnya. Ini Buds Plusnya. Nah, di sana merek Samsung, dan kita akan unboxing produk utamanya, Samsung Galaxy S20 Plus. Oke, kita buka kotaknya. Ini masih disegel. Oke, ini unitnya dalam kotak. Oke, kita buka dulu kotak satunya. Nah, di sana ada SIM ejector. Kemudian dapat buku panduan singkat, kemudian ada ya quick start dalam bahasa Inggris, ada casing, kemudian di situ ada kabel, adaptor Type C, kemudian ini kabelnya, kemudian juga ada aksesoris lain kita dapat. Nah, kita dapat earphone ya dari Type C, earphone-nya. Ya, bersertifikasi EKG, dan dia kabelnya sudah portnya Type C. Oke, ini kita susun dulu. Misal ini yang kita dapatkan dari paket pembelian. Oke, nah ini adalah paket penjualan lengkapnya. Jadi kita dapat bonus dari Buds Plus, kemudian dari unitnya S20 Plus, dari charger, handphone, casing, dan nah ini untuk softwarenya pertama kali saya dapatkan dia versi Androidnya 10 dan One UI-nya 2.1. Kemudian tidak lama setelah itu saya dapat upgrade ke versi 2.5 One UI dengan Android masih versi 10. Oke, awal Desember saya dapat upgrade lagi ke Android 11 dan One UI 3.0. Jadi dalam waktu dekat dapat 2 kali update ke 2.5 dan ke 3.0. Oke, ini sekilas ya menu One UI. Ya cukup responsif ya, seperti biasa, karena ini adalah seri flagship gitu. Dan ya, menunya layarnya tajam. Oke, di situ ada side menunya. Oke, ini adalah menu-menunya khas One UI. Oke, ini ada kameranya, jadi kita coba tes. Nah, di situ ada zoom 3 kali. Nah, ini ada wide angle kameranya. Dia defaultnya bisa sampai 30 kali zoom ya kameranya.
Oke, nah itu nanti di menu-menunya kita bisa coba. Nah, itu ada pilihannya seperti itu. Ini menunya more, jadi kita bisa mulai dari pro, panorama, live focus video dan sebagainya. Oke, di sana juga ada nanti menu setting ya. Ini misalnya saya single tag ya, single text seperti biasa. Oke, di sana ada menu settingnya untuk kamera. Nah, di situ kita bisa scroll dan ya kita bisa cek. Nah, di situ ada resolusinya, dia support recording 8K di 24 fps. Ya, 4K juga dia support, tentu dia support. Nah, di sana ada ya opsi lain, zoom in mic. Jadi cukup canggih ya, kalau kita zoom maka mic-nya akan mengikuti arah zoomnya. Oke, ini untuk CPU Z, prosesornya Exynos 990, flagship di 2020. Oke, jadi ini CPU Z-nya, dan ini adalah Bixby. Hi Bixby, take a picture. Hi Bixby, open a web browser. Hi Bixby, open a gallery. Hi Bixby, open a CPU Z. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai wireless charging ya. Jadi wireless power sharing. Jadi dia support untuk mencharge bat plusnya. Jadi kita aktifkan menu dan di sini kita tempelkan di bagian belakang, maka dia akan mencharge bat lapsnya. Nah, fitur yang cukup menarik. Nah, di sini di menu displaynya kita bisa atur dia mau vivid apa mau yang warm. Kita bisa pilih sesuai dengan selera dan kebutuhan kita. Nah, kita bisa pilih, kita bisa juga FHD plus atau HD plus atau 4K resolusinya, dan dia juga support untuk 120 Hz. Jadi standarnya 60 Hz dan dia juga ada opsi untuk 120 Hz. Nah, kalau kita aktifkan ya scrollingnya tentu lebih smooth, walaupun tidak begitu nampak, tapi ya rasanya lebih smooth dibanding yang 60 Hz. Jadi dia sudah support 120 Hz. Nah, satu hal yang menarik di situ ada opsi untuk Samsung DeX. Jadi kita sambungkan misalnya ke laptop dengan USB-C-nya. Nah, kemudian kita tinggal allow, kita start di sana Samsung DeX-nya, dan ya layarnya akan tampil juga di laptop atau PC kita. Nah, di laptop atau PC kita bisa buka aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi kita bisa ya taruh handphonenya dan kita bisa gunakan di PC atau laptop kita. Kita bisa buka aplikasi ataupun yang lain ya. Jadi saya contohkan buka misalnya Google Chrome dan beberapa aplikasi lain, dan dia multitask seperti itu. Oke, kita bisa buka galeri dan sebagainya. Nah, di situ ada fasilitas drag and drop. Jadi saya bisa mengcopy dari handphone ke desktop saya dengan drag and drop saja seperti itu. Atau nanti sebaliknya, saya bisa mengcopy dari desktop saya ke laptop dengan drag and drop seperti itu. Jadi saya copy dokumen dari laptop ke handphone dan saya bisa buka dokumennya dengan mudah. Nah, contoh. Oke, ini contoh foto untuk indoor. Dan ini contoh foto untuk outdoor.
Oke, berikutnya ini adalah contoh video untuk indoor. Oke, ini contoh video untuk outdoor. Misalnya ada pesawat, saya zoom 3 kali seperti itu, dan mic-nya akan mengikuti zoom-nya tadi. Oke, kita tiba kesimpulan. Untuk yang kesimpulan cons-nya, yang pertama, dia tidak ada pilihan prosesor Snapdragon 865, kemudian belum ada mendukung jaringan 5G. Baterainya saya rasa relatif cepat habis, kemudian penyimpanannya hanya sekitar 128 GB, dan ini sangat disayangkan. Kemudian untuk kesimpulan pros-nya, ya salah satu flagship Samsung di 2020, kemudian menggunakan Exynos 990, dia ada sertifikasi IP168. Kemudian kualitas kameranya ya tentu saja dia adalah khas flagship Samsung. Kemudian kualitas layarnya juga sangat baik karena dia Dynamic AMOLED, dan dia support 120 Hz dan HDR10+. Kemudian untuk SIM cardnya dia juga dual SIM dan hybrid micro SD. Kemudian setelah melakukan instalasi tidak lama kita akan mendapatkan upgrade untuk OS-nya ke Android 11 dari sebelumnya 10, dan juga One UI 3.0 dari sebelumnya waktu penjualan adalah 2.1. Kemudian paket penjualannya dan bonusnya juga cukup menarik, dan harganya saya dapat harganya cukup kompetitif, apalagi di diskon akhir tahun ataupun diskon yang lainnya. Oke, demikian review singkat dari saya mengenai Galaxy S20 Plus. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.